Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan mendiskusikan hasil otopsi yang berlangsung kemarin di Jambi, otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Dan tentu saja ini ditunggu-tunggu hasilnya oleh publik. Namun kita akan mempertanyakan karena tidak hanya otopsi, tapi CCTV pun sebagian sudah menjadi barang bukti dan diperiksa oleh Mabes Polri. Kita akan jawab malam ini tema ALC. Yosua sudah diotopsi ulang. Terjawabkah kejanggalan yang disangka publik? Saya akan mulai dari Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam para pemirsa sekalian. Jadi kami ingin jelaskan bahwa Kompolnas kali ini karena kita menjadi pengawas yang dilibatkan langsung, kami aktif untuk mengikuti semua proses di dalam pengungkapan meninggalnya almarhum Yosua. Hari Selasa kami menugaskan salah satu komisioner kami berangkat lebih dahulu yaitu Bu Puki Indarti untuk melihat semua persiapan. Jadi kita lihat mulai dari rumah sakit sampai kemudian keputusan untuk polis lain di makam diperlebar dan sebagainya kita cek, diskusi dengan dokter termasuk minta penjelasan sebetulnya yang dilakukan dalam otopsi ulang itu apa saja. Lalu hari kedua mulai pagi jam 6:30 sudah sampai di lokasi jam 7 dan kami Kompolnas ini diberi akses untuk melihat walaupun kami bukan ahlinya, tetapi diperbolehkan melihat semua proses sehingga waktu ekshumasi pembongkaran mayat pembongkaran kubur kembali kita lihat prosesnya, kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan proses sampai pemulasan kita lihat semua sampai pemakaman secara dinas dan itu memberikan gambaran kepada setidaknya dari kasat mata bahwa Polri serius untuk ungkap ini dengan memberikan kesempatan kepada 7 orang ahli kedokteran forensik dengan ketuanya Dr. Ade yang dari RSCM untuk secara total mengeluarkan kemampuannya mengungkapkan hal ini. Tentu pasti ada temuan-temuan yang bisa saja baru, bisa saja memperkuat dan itu dijanjikan 4-6 minggu karena katanya ada proses di laboratorium Jakarta yang itu teknis diketahui oleh teman-teman di laboratorium forensik. Kita akan amati terus, penyidik membutuhkan informasi ini sebagai bahan untuk nanti memperkuat bukti. Nah, analisa dilakukan, kemudian temuan-temuan sudah diatur, kita tunggu saja hasilnya. Apakah hasilnya nanti sesuai dengan harapan publik, tetapi apapun hasilnya nanti menurut kami dengan 7 orang dari beberapa universitas, saya kira memberikan jaminan bahwa apa yang dihasilkan oleh teman-teman kedokteran forensik pasti sahih. Persoalannya apakah nanti hasil ini dalam proses penyidikan ada cerita lain itu soal lain, tetapi hasil otopsi ini menurut kami bisa dijamin validitasnya. Baik, tapi dari tampak secara nyata ya oleh anggota Kompolnas, ada nggak keganjilan atau kejanggalan yang selama ini dituduhkan oleh keluarga lah terutama? Secara prosedural sesuai dengan penjelasan awal ketika sebelum otopsi, jadi 1 hari sebelum otopsi kami diskusi dengan teman-teman forensik kepolisian. Dijelaskan apa sih yang dilakukan pada otopsi kedua. Rupanya otopsi kedua itu tidak pakai bedah mayat. Itu kami baru tahu. Dan teknis itu yang tahu teman-teman kedokteran. Jadi ada konfirmasi terhadap otopsi pertama yang kita
tidak tahu waktu itu hasilnya seperti apa. Ini yang menjadi keraguan publik saya kira, sehingga nanti yang bisa menjawab adalah teman-teman dari forensik kepolisian, karena kami hanya bisa mendapat penjelasan secara prosedural itu formatnya. Nah, keganjilan itu akan muncul ketika nanti pengumuman itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi publik, bisa saja ya. Pertanyaan saya, keluarga waktu itu mengatakan bahwa jenazah putranya itu disayat-sayat, jarinya putus atau hampir putus dan kemudian juga sampai kakinya juga ada disayat. Itu kelihatan nggak oleh Kompolnas ketika mayat dibuka? Penjelasan dari Bu Pungki, saya sempat komunikasi kemarin dan tadi saya sempat kontak lagi, yang menyaksikan langsung proses itu, semua yang ada di dalam cerita-cerita luar itu ada semua. Tetapi apakah itu sayatan itu karena tindakan kekerasan atau karena kan ada debatable kan cara memasukkan formalin, saya kira itu kewenangan dan kompetensi dari teman-teman dari forensik yang akan menjelaskan. Tetapi kasat mata kita lihat ada lubang, kemudian ada sayatan, kita lihat hanya posisi Kompolnas karena memang bukan ahlinya, ya hanya melihat saja proses itu. Nanti dari pihak forensik kedokteran yang akan menjelaskan hubungannya, penyebabnya, mengapa seperti itu, mengapa ada sayatan dan sebagainya. Saya kira itu kewenangan di forensik. Kami nanti akan mengamati terus karena tahapan-tahapan teknis prosedural kita lihat sesuai dengan SOP. Tetapi bagaimana hasilnya saya kira dan mereka tentu akan diskusi karena informasinya kan sudah dibawa ke Jakarta, beberapa sampel termasuk tanah segala dibawa ke Jakarta karena ada proses pembusukan, itu yang lebih tahu teman-teman dari forensik kedokteran saya kira. Menurut Komisioner Kompolnas, apakah yang diketemukan dari forensik kemarin akan menjawab sebuah kejanggalan yang dituduhkan oleh keluarga pertama dan kemudian juga publik? Kita belum bisa bicara sebelum nanti dari forensik kedokteran menyampaikan kesimpulannya. Karena kita tidak pernah lihat hasil forensik yang pertama. Sehingga nanti setelah diumumkan, kita baru tahu apa yang kemarin menjadi skeptis publik yang menilai ada banyak kejanggalan, yang katanya dibuktikan dengan selembar kertas dan sebagainya. Kita tunggu saja, karena sebagai orang yang tidak ahli, kami tidak bisa menilai. Tetapi nanti ketika itu sudah menjadi kesimpulan dan diumumkan ke publik, walaupun di dalam SOP-nya yang punya kepentingan untuk data detail adalah penyidik. Tetapi saya kira teman-teman dari forensik kedokteran tentu punya cara sendiri untuk mana yang akan diekspos ke publik, itu kita kembalikan kepada kompetensi dari teman-teman forensik kedokteran itu ya. Itu tim forensiknya katanya ada dari TNI juga? Iya, dari RSCM ada, jadi 7 orang yang memilih adalah dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Ada yang dari polisi, ada yang dari TNI, ada yang dari kedokteran, ada 7 orang. Saya nggak apa namanya, tapi ada 7 orang. Ketuanya dari RSCM ketuanya. Jadi nanti suara kesimpulan itu tentu akan menjadi kesimpulan dari otoritas dokter forensik yang memang expert di situ. Nah, ini yang saya kira kita bisa berani jamin itu valid karena tidak hanya dari, walaupun sebetulnya secara ilmiah kan dokter ini maksudnya sudah disumpah, tetapi dengan banyak orang ini tentu yang ngawasi banyak, tentu kalau ada kejanggalan masing-masing akan merasa tidak pas dan akan komplain karena akan menjadi satu suara itu nanti itu ya. Baik. Saya minta koordinator tim advokat penanganan hukum dan keadilan tampak Saur Siagian menanggapinya. Bang Karni, saya kira pertama kita mengucapkan terima kasih kepada kepolisian. Dalam hal ini, saya kira yang pertama saya masih ingat waktu dialog dengan Bang Karni, kalau kematian daripada Brigadir Yosua sekedar dilihat pun tidak layak karena memang ada jenderal yang meminta supaya tidak bisa dibuka. Tetapi saya kira kemarin kita sangat bersimpati
bahwa brigadir ini meninggal ketika dia menjalankan tugas. Saya kira itu sekaligus juga kemuliaan daripada kepolisian. Dan tadi Bang Karni juga mengatakan bahwa di samping otopsi juga bahwa juga kemudian rekorden CCTV juga telah diperiksa Komnas. Nah, saya kira banyak hal temuan baru yang kita tahu, misalnya begini. Dulu kan Kapolres mengatakan ketika katakanlah saudara ini kemudian terbunuh karena memang ada Brigadir Z yang karena kemudian membela diri tidak bisa dibela. Dan kita masih ingat bahwa saudara Perdi Sambo menelepon Kapolres karena istrinya kemudian diancam mau dibunuh karena pelecehan seksual, sehingga kemudian Kapolres Jakarta Selatan kemudian datang ke TKP. Bang Karni, kita kemarin dirilis oleh Komnas, ternyata ketika timnya Perdi Sambo datang dari Magelang, ternyata mereka sama-sama melakukan PCR. Itu yang saya bilang kemarin itu, bahwa kalau soal pelecehan seksual itu atau tembak-menembak itu, saya mengatakan itu halusinasi karena memang fakta mulai terungkap. Nah, oleh karena itu sebabnya sebenarnya kan dalam kepolisian itu satu, Bang Karni, apakah dia Polsek, apakah dia Kapolres atau di Mabes, sebenarnya satu. Tampak kemudian sangat terang benderang di mata kita itu ada orang terbunuh, saudara Brigadir Yosua. Sekarang kerjaan kita ini adalah siapa pembunuh beliau ini. Tapi kan sudah mulai terberang, artinya kemudian penyidik udah mulai sederhana sebenarnya. Katakanlah statement daripada keluarga yang melalui pengacaranya, kematian antara perjalanan Magelang misalnya ke Jakarta, kemudian tuh sebenarnya tidak ada, tetapi dari recorder yang tidak bisa terbantahkan sesungguhnya sudah mulai terungkap. Nah, yang selama ini kita bilang kenapa cara tuduhan pelecehan seksual itu menurut kami itu adalah sepertinya simsalabim. Ada orang mau dibunuh kemudian melakukan pelecehan seksual. Bagaimana orang sudah mau dibunuh tetapi kemudian melakukan pelecehan seksual? Itu yang saya bilang logika kita, tiba-tiba polisi yang hebat-hebat ini, tapi syukurlah sudah kemudian dinonaktifkan, tiba-tiba melakukan pelecehan seksual. Saya selalu bilang Bang Karni dalam dialog kita, nggak ada di dunia ini pelecehan seksual itu dilakukan oleh jongos kepada atasannya, nggak ada lah. Anak buah kepada atasannya. Yang ada adalah kemudian atasannya. Tetapi kan polisi misalnya kan selalu kalau gelar itu kemudian menerangkan perkara, misalnya pelecehan seksual. Katakanlah ini minta maaf ini Bang Karni, minta maaf ini karena menyangkut kewanitaan. Misalnya apa yang diraba, apakah katakanlah payudaranya kah, kemudian bukti-bukti apa bokongnya kah, kan polisi hanya mengatakan terjadi pelecehan seksual. Inilah menurut kami termasuk misalnya mengapa kemudian kami para advokat terpanggil, karena memang banyak yang telanjang. Oleh karena itu saya pikir kita dorong penyidik sekarang, khususnya tim sus, sudah mulai fokus. Sudah mulai fokus, saya pikir ini tidak mudah, tidak susah lagi. Sehingga katakanlah saya mengatakan, tadi kan salah satu tentara ikut ya Pak Kompolnas. Coba bayangkan, Panglima TNI yang tupoksinya adalah pertahanan, kemudian harus terlibat. Saya bilang ini tidak barang ini bukan barang menurut saya barang yang mudah, tetapi sangat serius. Saya tidak tahu apakah karena memang juga kita tidak berapa lama lagi akan katakanlah tahun politik. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, saya pikir juga bukan tidak berdampak kepada pertahanan kita, keamanan dan ketertiban kita.
kalau kasus ini tidak selesai. Nah itu sebabnya saya kira mengapa kami dorong penyidik entah siapapun. Nggak ada cerita Kapolda atau dan lain-lain. Polisi, penyidik, apalagi semua bintang. Bintang 3 sudah ada di sini. Fokus bagaimana hasil yang dirilis oleh Komnas sehingga segera bisa diungkap. Misalnya begini, kalau dulu ada harapan Brigadir E pemain tunggal, saya kira Bang Karni sudah mudah. Misalnya siapa yang mengambil recorder, ya toh? Kemudian siapa yang menyuruh beliau? Kemudian siapa yang bawa mayat? Kan sudah lebih mudah. Berapa orang kemudian yang main? Kalau bahasa saya gerombolan ini berapa orang? Karena saya bayangkan kalau kemudian pernah kemudian dikatakan Brigadir E adalah pemain tunggal, saya kira sangat kasat mata Bang Karni, tentu ini tidak sangat mudah dipahami. Siapa yang membawa mayat, kemudian siapa yang memeriksa dokter waktu otopsi pertama yang sekarang kemudian dibuat otopsi ulang. Kemudian siapa membawa mayat kemudian ke ke Jambi, saya pikir sudah mudah. Sudah sangat tidak susah lagi. Nah, siapa yang menyuruh? Nah, mungkin nanti Pak Susno karena dia katakanlah jam terbangnya sebagai Bareskrim, ini saya kira sudah mudah. Cuman polisi kita ingatkan jangan melintir, tiba-tiba ngomong lagi soal pelecehan seksual. Kasihan ibu ini nanti gitu loh. Jangan sampai kehormatan ibu ini kemudian diacak-acak lagi karena hasil daripada katakanlah digital itu sudah sangat mudah. Nah, oleh karena itu kita dorong betul-betul kepolisian fokus saja, jangan lagi melintir-melintir yang bayangan saya nanti polisi kemudian jadi korban lagi seperti katakanlah yang pertama ketika publik kemudian tidak terlibat. Itu saya kira harapan kami dari Tampak Bakar nih. Terima kasih. Baik, apa dari Kompolnas ada tanggapan? Saya kira saya setuju dengan pendapatnya Bang Saur, Bang Karni, karena begini, bagi Kompolnas yang kita tadi siang diskusi Kompolnas, kita sudah sepakat kita pegang apa yang menjadi perintah Pak Presiden. Usut tuntas, jangan ditutup-tutupi, buka apa adanya. Kemudian juga kita harapkan Kapolri juga konsisten dengan statement yang awal, transparan, akuntabel, gunakan scientific crime investigation. Itu semua, seperti kata Bang Saur, akan memandu proses penyidikan ini, akan valid, karena kalau sudah bicara dengan scientific, nggak bisa lagi dibantah. Misalkan tadi temuan temuan video CCTV, kemudian hasil otopsi sudah terbuka semua. Jadi mau rahasia bagaimana? Kemudian nanti belum lagi kalau setelah ada uji oleh forensik balistik. Tentu nanti mungkin Pak Susno bisa lebih menegaskan karena kan ada banyak debat apakah ada suara tembak-tembakan, apakah kita sudah ke sana, lokasi rumahnya memang tertutup. Tetapi apakah proses tembakan itu bisa pelan, jadi nanti ahli balistik yang bisa bicara. Kita dorong semua dengan adanya scientific dalam investigasi ini, maka pengumpulan ini yang kata Bang Saur akan lebih mudah, lebih fokus, sehingga jangan institusi Polri yang sudah kerja bagus kemarin vaksinasi berhasil sebagainya, sekarang hilang semua Bang Karni. Jadi harapan kita dan teman-teman di lapis bawah di lapangan yang kita pantau itu kita dorong jangan sampai motivasinya jadi waduh kita polisi sudah kerja keras kok seperti itu. Jadi jangan sampai kasus ini membuat institusi ini kemudian seperti kayak nggak ada kerjanya. Padahal ini persoalan personel, sehingga kita dorong Kapolri ya harus tegas kalau memang pembunuhnya tertangkap, siapapun orangnya ya harus kita tindak. Jangan kita lindungi pembunuh itu. Dari kemudian juga kita dorong juga ketika orang yang nggak salah ya jangan dibikin salah. Kita kan ini kan masih berdebat. Kalau yang dicopot itu karena kesalahan perintah misalkan seperti dugaan dari Bang Saur, ya harus kita urut perintahnya bagaimana. Dan saya kira mudah sekali kita cek karena data-data siapa yang lapor, siapa yang datang ke TKP, siapa ini kan nanti bisa terdeteksi semua dan nggak bisa dibohongi. Karena dia kantor ke sana, semua kantor ada CCTV pasti terbukti. Harapan kita begitu sehingga terang benderang ini bukan terang benderang
skenario tapi terang benderang dalam arti memang benar-benar terang benderang dengan data saintifik tadi. Itu ya. Pemirsa, memang saya kira kita semua harus mengapresiasi bagaimana sikap polisi akhir-akhir ini. Dengan mereka yang semula menolak untuk otopsi dan kemudian mengizinkan otopsi, bahkan tekad dari Kapolri untuk lebih mengandalkan saintifik dan kemudian juga transparan, dan terakhir Kapolri juga minta agar kasus ini tetap harus diawasi, diikuti oleh publik. Dan karena itu malam ini kita hadirkan kembali acara ini di Indonesia Lawyers Club. Pemirsa, saya ingin mengulang kutipan saya yang lalu, bahwa mereka yang sudah mati tidak mungkin, tidak akan bisa meminta keadilan lagi. Adalah tugas yang masih hidup dan kewajiban yang masih hiduplah ia menuntut keadilan itu untuk yang sudah mati. Itu kata Louis Bujold, penulis Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya minta pendapat dari anggota advokat Perekat Nusantara, Erik S. Paan. Selamat malam Bang Karni, untuk kita semua yang hadir di sini. Saya menanggapi apa yang disampaikan saudara saya, Bang Saur Siagian. Kita melihat di sini harus runut ya, bukan lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kita melihat di sini ada peristiwa atau fakta seseorang yang meninggal dunia. Ada seseorang yang meninggal dunia. Itu harus kita lihat dulu. Tentukan penyebab matinya itu apa atau meninggalnya itu karena apa. Ya kan? Itu harus kita lihat semua. Kalau tadi Bang Saur ngomong kan pendapat. Kita orang sarjana hukum kan melihat fakta. Faktanya ada orang meninggal. Orang meninggal ada suatu peristiwa pidana, kita bicara bukti. Urutannya adalah penyelidikan terlebih dahulu. Setelah penyelidikan dicari ada peristiwa pidana apa tidak. Setelah adanya peristiwa pidana baru masuk tahap penyidikan. Di sini mengumpulkan bukti-bukti. Ya, mengumpulkan bukti-bukti. Di sini juga SPDP biasanya kepada kejaksaan. Runut dulu ya. Pasal 184 KUHP bicara tentang alat bukti. Salah satunya tadi kita bicara adalah otopsi. Otopsi pertama awalnya sudah dilakukan. Kita harus percaya bahwa yang melakukan ini pakarnya. Kita bukan pakar, bukan ahlinya di bidang itu. Forensik bukan bagian kita. Kami juga tidak mau mengomentari tentang itu. Karena bukan bagian kami hanya pengacara, itu bukan bagian kami. Nah, kita juga bersyukur kalau sudah dilakukan otopsi kedua. Tapi kami melihat ilmunya sama. Proses melakukan otopsi pasti sama juga. Tidak akan berbeda. Karena itu menurut saya melihat hasilnya tidak akan jauh berbeda. Itu dulu sebagai alat bukti. Nah tadi
Bang Saur bicara tentang ada pelecehan dan segala macam itu. Itu kan biarlah penyidik yang melakukan. Jangan kita mengomentari sehingga menjadi bola liar ke sana kemari. Iya kan? Biarlah penyidik yang melakukan. Percayakan kepada penyidik, percayakan kepada Polri. Itu tugas mereka. Memberi masukan boleh. Nanti jangan spekulasi jadi bola liar. Coba waktu itu dikatakan apa? Pembunuhan berencana, terjadi penyiksaan dari Magelang sampai Jakarta. Kenyataannya kan tidak. Dari berita-berita yang kita baca. Iya kan? Bukan itu peristiwanya. Nah ini kan sudah terjadi penghakiman. Iya kan? Penghakiman adanya peristiwa pidana yang begitu bengis dan kejam. Pembunuhan berencana berarti ada sekelompok orang dengan sengaja duduk dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinsafan dan mengetahui akibatnya. Ini kan luar biasa. Sehingga masyarakat yang tidak mengerti hukum akan termakan. Ini artinya apa? Menjadi fitnah, menjadi peristiwa hukum lagi. Karena saya kira terlalu jauh beliau ini. Karena bukan terlalu jauh, saya membicarakan apa yang saudara bicarakan. Sebentar tadi Anda bicara soal pembunuhan perencanaan. Saya pikir saya tidak ngomong tuh. Saya kira Anda harus profesional. Fakta yang saya bilang adalah orang terbunuh. Anda bisa komentari nggak ada orang terbunuh? Iya betul. Sebenarnya. Apa yang Anda bilang tendensius, penghakiman? Ya, ini ya. Pernyataan saya dulu. Oke. Jangan apakah saya ada bilang pembunuhan perencanaan? Sekarang begini saudara lagi bicara ya. Saya kan tadi berbicara, tapi Anda menyebutkan nama saya. Komentari apa pernyataan saya yang Anda bilang tendensius penghakiman? Begini, dengan ucapan-ucapan yang tidak runut. Mana? Ya kan? Yang mana? Jangan Anda yang menghakimi. Kita harus. Enggak sebentar. Bagaimana pendapat saya? Kita ini orang sarjana hukum. Kita ini orang sarjana hukum. Sebentar kan. Kita belajar yang mana yang tidak peristiwa runtut? dulu. Yang mana yang tidak runtut? Kita mulai peristiwa dulu kan. Anda yang jadi hakim kok tiba-tiba jadi hakim kepada saya. Katakan bukan pendapat. Saya cuma hakim. Saya tidak mengatakan hakim. Jangan kau menghakimin orang. Bukan menghakimi. Pendapat saya. Bukan menghakimi. Loh, Anda tadi bilang tidak. Coba kita lihat saja ya. Kita orang hukum tuh bicara fakta. Kemudian bukti. Saya bilang gitu ada kan. fakta yang terbunuh. Apa yang Anda bantah dengan itu? Ya, makanya tadi saya katakan kalau terbunuh salah satunya adalah apa? Dilakukan. Ialah melakukan tadi otopsi kan? Saya nggak ada larang otopsi. Anda harus memberikan pernyataan. Sekarang tunggu dulu. Ini kan giliran saya sih pernah membantah saudara waktu saudara bicara. Loh, makanya tadi kalau begitu Anda tunggu saya selesai baru saudara bicara. Tunggu karena saya selesai. Anda tadi tendensius mengatakan Saur ini tidak mengatakan fakta. Mana Anda harus Anda katakan di mana tidak fakta? Itu yang saya klarifikasi. Anda mengatakan tunggu saya selesai dulu saya bicara. Loh, karena Anda mengatakan yang tidak pernyataan saya. Bukan. Jadi harus Bapak saudara dengar dulu kan. Kita tuh seorang sarjana hukum bicara fakta. Ini kan saya bicara menurutnya, kejadiannya, peristiwanya. Penyebab mati itu apa? Iya kan? Tembakan itu apa? Saudara tadi bicara juga tentang pelecehan segala macam. Ya itu harus dibuktikan semua. Iya kan? Memang harus dibuktikan. Saudara tadi juga mengatakan, tidak mungkin bawahan kepada atasan. Tidak mungkin. Kita bicara fakta saja nanti. Itu kan pendapat saudara. Tidak mungkin terjadi bawahan sama atasan. Buktinya apa? Kita jangan selalu kemudian dengan berani ya maka tidak mungkin bawahan berani dengan atasan. Jangan bicara dulu. Nanti setelah selesai dilakukan penyidikan. Benar apa tidak? Iya kan? Ini juga suatu bukan fakta juga. Faktanya nanti memang dilaporkan ada pelecehan. Itu kan masih berjalan prosesnya. Masih berjalan. Tunggu dulu selesai. Makanya saya bilang saya dorong tadi sahabat saya Erik supaya polisi cepat. Bukan saya mengatakan sudah ada kesimpulan. Tidak bisa saudara mengatakan. Tadi saudara yang mengatakan. Anda boleh kita berata tapi jangan bantah pernyataan saya. Silakan aja berikan pendapatmu. Itu pendapat saya. Loh,
Kalau begitu berikan pendapat Anda tidak menghakimi pendapat saya. Saya tidak menghakimi, kita berbeda pendapat di sini boleh. Wajar dong saya bilang, saya dorong dengan argumen saya Tidak bilang. bisa. Bukan Anda menilai pendapat saya. Bukan. Saya Berikan pendapat. pernyataan Anda Saya tentang sesuatu. pendapat. Ya kan, memang semua kita mendorong. Pendapat Salah saya satunya adalah kenapa? Ya kan, otopsi. Saya juga mendorong otopsi supaya cepat terbuka. Karena saya bilang ini sudah beredar berita yang macam-macam kan. Salah satunya, mungkin bukan saudara ya, saya bilang ini yang pembunuhan berencana dan penyiksaan, bayangin. Juga itu kan sudah menjadi makanan publik, sehingga publik melihat ada sesuatu yang tidak benar di sini. Nah kenyataannya kan tidak. Ya, nah tadi masalah pelecehan kembali juga, serahkan saja kepada polisi, biarin saja. Ini masih penyidikan. Iya kan, sehingga polisi dapat bekerja dengan baik. Sekarang sudah banyak orang yang berpikiran gimana. Saya ini dapat telepon juga dari mana-mana, ada pengacara. Ini gimana-gimana. Saya bilang saya tidak mau komentar tentang itu. Karena proses ini adalah sedang dalam penyidikan. Artinya masih wewenang di polisi. Nah tadi kembali juga kalau bawahan tidak mungkin dengan atasan, itu kan sudah tadi pernyataan saudara. Apakah tidak mungkin? Ya bisa saja, tapi biarkan itu dibuktikan dulu. Iya kan? Nah, maaf saja, saya juga bicara akhirnya, waktu itu kan juga dari Tampak pergi ke Menko Polhukam, meminta supaya masalah pelecehan, meminta kepada Kapolri SP3 dikeluarkan. Apa pula hubungannya gitu kan? Itu terlalu jauh juga gitu. Terlalu jauh. Menko Polhukam Pak Mahfud disuruh pemerintah mengeluarkan SP3, itu Tampak yang meminta. Itu juga menyimpang dari KUHAP. Saya sampai bercanda dengan teman-teman, rupanya ada KUHAP baru ya, saya bilang, yang mengatur tentang ini. Itu juga jauh. Iya kan? Ini membuat permasalahan baru. Iya kan? Permasalahan baru bisa menyudutkan apa? Menko Polhukam dengan Kapolri, jangan ke sana. Tapi kembali lagi ke pokok permasalahan tadi, masalah pelecehan dia bilang. Menurut kami biarkanlah penyidik melakukan itu. Apapun hasilnya kita akan terima. Saya sampaikan, memang bola liar sudah banyak kemana-mana. Mungkin bukan saudara yang menyampaikan ya, tapi sudah bola liar kemana-mana gitu. Contohnya otopsi kan. Otopsi dilakukan ada permintaan-permintaan dari pihak lain. Dia mengatakan kami punya fotonya. Ini bukti baru. Di lehernya ada apa? Seperti diikat. Ada sayatan. Ini bukti baru. Kita kan bukan bidang kita juga itu. Ini akhirnya bola liar. Seolah-olah sudah menyudutkan, maaf saja, yang melakukan otopsi itu diragukan keilmuannya, diragukan apa yang dilakukan. Kita tidak mengerti. Bisa saja misalnya di sini bekas ada luka apa, kita juga atau karena benda tumpul, sehingga perlu disayat gitu. Kita juga nggak ngerti kan? Kita nggak tahu itu semuanya. Jadi kembali kita bicara hukum, bicara fakta dan bicara bukti itu saja. Dan sekarang sedang ditangani oleh siapa? Biarlah mereka bekerja dengan baik. Kita harus percaya kepada yang bertugas. Nah kalau kita nggak percaya kepada yang bertugas, bagaimana? Iya kan? Jangan nanti sampai juga hasil otopsi, misalnya ya, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Kita harus legowo, jangan juga ngamuk gitu kan. Nggak boleh lagi. Karena ini sudah transparan, dilakukan betul-betul secara profesional. Kapolri pun membuka diri sebetulnya di sini. Sehingga terjadi nanti gambaran yang benar menurut pengetahuan para ahli di bidangnya. Nah kita jangan terlalu berkomentar lagi tentang itu juga. Itu menurut saya. Jadi mari kita menyerahkan sungguh-sungguh kepada pihak yang berwenang melakukan ini. Kita harus percaya. Jangan komentar-komentar lagi yang banyak. Nah kalau komentar-komentar yang banyak jadi masalah lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit aja Bang Karni. Tadi Erik sudah kemudian memberikan pernyataan bahwa dia tidak menanggapi saya pribadi. Dia fair di situ.
Bang Karni tampak itu hari Senin itu melaporkan membuat LP Ferdy Sambo soal dugaan pelanggaran kode etik. Saya kira itulah yang paling mulai kita lakukan. Jam 6 kemudian Kapolri menonaktifkan Ferdy Sambo. Saya tidak tahu apa ada kaitannya. Tetapi pada hari yang sama kami juga menemui Kapolri dan memberikan surat. Kemudian kami juga bertemu dengan Komnas HAM. Kami juga menemui Parlemen Komisi Hukum. Kami juga menemui Ketua Kompolnas Menko Polhukam. Saya kira saya tidak tahu apa yang salah dengan itu. Tetapi karena kami advokat Bang Karni disumpah sebagai penegak hukum demi Allah. Kalau teman-teman saya Islam, kalau saya Kristen, saya berjanji akan menegakkan hukum. Dan itulah perintah daripada sumpah saya advokat. Saya pikir saya juga punya konsekuensi. Tetapi saya pikir tidak ada yang bisa melarang orang berpendapat. Tapi Bang Karni, ketika saya juga punya kesalahan dengan tanggung jawab saya, tentu juga hukum punya. Tetapi maksud saya juga kawan-kawan jangan juga menghakimi, kemudian seakan-akan tidak berpendapat. Bang Karni, terakhir ini. Andaikan publik tidak berpendapat soal kematian Brigadir Yosua. Ketika mayatnya tidak bisa dilihat ibunya. Dan publik diam Bang Karni. Apakah malam hari ini kita ada di sini? Apakah kemudian terbunuhnya Brigadir Yosua, kemudian dengan mati sia-sia dan kemudian kematiannya model begitu, apakah terungkap? Saya pikir karena konstitusi kemudian memberikan hak setiap orang untuk berpendapat. Tetapi pada yang saat yang sama juga, kalau ada publik juga ada batasnya, ada konsekuensi hukum termasuk sahur siagian. Tetapi jangan kita dilarang. Sama tampak. Kalau saya melaporkan Ferdy Sambo kemudian saya tangkap bila perlu tembak saya kalau memang ada salah, ada dasar menembak. Tetapi jangan coba-coba ancam-ancam orang lain. Ya, silakan Anda berikan pendapat Anda, tetapi jangan Anda kemudian ancam-ancam pendapat orang lain. Silakan saja gitu loh. Itu aja. Ini bukan ancam-ancam. Ya, bukan ancam-ancam. Kita menyampaikan pendapat boleh. Tapi pendapat yang itu harus selaras juga, harus didukung oleh bukti dan fakta. Fakta dan bukti itu harus. Jadi jangan asal bicara. Saya ketekankan lagi, kenapa saya bilangin kembali tadi, tidak mungkin dibilangin. Seorang bawahan berani sama atasan. Itu jelas tidak bisa itu. Itu kan pembicaraan Bang Saur yang sangat tadi bicara dengan keras sekali gitu. Ya. Apa tidak mungkin? Ah, itu biarkanlah nanti penyidik yang membuktikannya. Biarkan penyidik yang mengerjakannya. Baik. Dari awal saya bilang silakan. Saya tidak boleh, bukan tidak boleh berpendapat, boleh. Tapi jangan asal bicara. Jangan bilang asal bicara. Anda bantah saya tadi. Saya tersinggung loh kalau Anda bilang jangan bicara. Apa kesalahan daripada Tampak ketika membuat LP kepada kepolisian? Apakah ada yang lebih mulia dari situ? Saya tidak bicara itu. Loh, makanya tolong Anda juga proporsional. Saya bicara tentang tadi saudara. Asal jangan ngomong. Yang mana asal jangan ngomong? Saudara tadi bicara tidak mungkin seorang bawahan berani sama atasan. Itu yang saya ulang. Anda kok. Ya kan masalah pelecehan itu. Iya, itu yang saya bicara. Tapi itu teori yang saya tahu. Itu. Jangan asal bicara, serahkan kepada penyidik. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Apakah seorang bawahan tidak pernah menembak atasannya? Bisa terjadi. Baik. Silakan. Iya kan? Jadi pendapat silahkan, tapi didukung oleh bukti dulu. Cukup, itu harus ada bukti. Bukan asal bicara saja, biar nanti penyidik melakukan pembuktian itu. Karena ada laporan tentang pelecehan. Itu masih dalam proses. Biarkan saja dulu. Baik. Iya kan? Silakan. Itu. Nah, tadi kembali lagi. Saudara dengan Tampak datang ke Menteri Hukum dan Menko Polhukam meminta supaya Kapolri menerbitkan SP3. Ini gimana lagi logika hukumnya? Gimana logika hukumnya? Nggak ada. Saudara harus datang kepada Polri, sampai penyidik. Nah, SP3 itu kita melihat lagi syaratnya. SP3 itu adakah peristiwa pidana? Atau ada satu peristiwa bukan termasuk tindak pidana. Ini masih dalam proses, belum selesai. Baik. Ya, makasih.
Sekarang giliran Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ya, selamat malam Bang. Malam Pak Taufik. Pak Taufan. Bang. Pak Taufan. Maaf ini terganggu karena saya di kota kecil di Aceh Timur. Pak Taufan hadir kemarin ketika otopsi. Oh itu anggota tim yang ke sana. Saya melanjutkan pemeriksaan untuk tim siber dan puslapor kaitan dengan jejak digital dari beberapa orang yang sedang kita dalami ini. Jadi kita bagi tugas. Apa hasilnya dari jejak digital tersebut? Ya memang belum sepenuhnya bahan-bahan yang kita mintakan bisa didatangkan pada sesi pertama kami sebut kemarin itu ya. Karena ada beberapa bahan-bahan lain yang masih diolah oleh mereka. Nanti minggu depan mereka akan bawa lagi sisanya. Ya. Yang sudah ada itu salah satunya adalah rekaman video dari CCTV sejak 2 mobil ya, dalam hal ini 2 mobil yang isinya Ibu Putri bersama beberapa ajudan, ada juga petugas sipilnya, ada asisten rumah tangga. Dengan 2 mobil itu didampingi ada 1 mobil patwal dari Polres Magelang bergerak sekitar jam 10 lewat menuju Jakarta. Nah, itu dari tiap-tiap titik-titik itu ada rekaman video CCTV-nya. Yang kelihatannya mereka baik-baik saja dalam perjalanan, hanya 1 kali berhenti di sekitar Cikampek, rest area Cikampek. Kemudian sekitar jam 16 lewat itu tiba di rumah pribadi Pak Ferdi Sambo di Jakarta. Jadi kalau itu kita yakini sebagai barang bukti, spekulasi bahwa ada kemungkinan Brigadir Yosua ini meninggal misalnya di luar Jakarta itu terbantahkan. Nah, sebelum 2 mobil ini sampai di rumah pribadi Pak Ferdi, itu Pak Ferdinya sudah tiba duluan, kira-kira 30-40 menit sebelumnya, dengan kendaraan lain. Karena informasi yang kami dapatkan, Pak Ferdi berangkat dari Jogja. Jadi beliau ini sedang tugas di Semarang. Ya. Memang pernah balik 2 kali ke Magelang dalam periode ketika Ibu Putri ada di Magelang itu. Dari tanggal 4 misalnya pulang ke Magelang untuk bersama Ibu Putri mengantarkan anaknya masuk sekolah Taruna, SMA Taruna itu ya, Taruna Nusantara itu. Kemudian tanggal 6 malam balik lagi, atau 6 sore, karena dini hari tanggal 7 itu mereka merayakan anniversary pernikahan. Setelah itu kembali lagi ke Semarang. Jadi yang tetap di Magelang itu adalah Ibu Putri, Baradae, kemudian ada Ricky, ADC-nya, ada beberapa tugas lain, dan Yosua. Nah itulah tadi kemudian mereka balik sendiri dengan 2 mobil itu sampai kurang lebih jam 16 lewat di rumah pribadi. Ya. Karena kadang-kadang miss antara rumah pribadi dengan rumah dinas yang diduga sebagai TKP itu ya. Nah tapi sebelum mereka sampai itu jelas CCTV-nya menunjukkan Pak Ferdi sudah sampai duluan di rumah pribadi, didampingi 1 ADC-nya, ada motor patwalnya. Jadi bukan mobil ya, tapi motor patwal. Dan kemudian ibu yang tadi ibu ini masuk menyusul ya dengan rombongannya. Nggak berapa lama kemudian ada tes PCR. Kelihatan di dalam rekaman video itu kelihatan. Jadi yang tes PCR terrecord sampai hari ini di tangan kami itu memang Ibu Putri Baradae terduga pelaku tembak menembak ini, kemudian asisten rumah tangga tadi. Kemudian juga yang terakhir itu Yosua. Jadi Yosua itu ada dalam rombongan itu kelihatan segar bugar ya, dia ngangkat tas, dia memendah-mendahkan barang bersama yang lain. Kemudian sekitar jam 16 menjelang di 17 nggak salah ya, saya nggak ingat persis ya Pak Karni ya jam-jamnya, tapi setelah itulah nggak lama prosesnya. Setelah itu mereka bergerak ya ke rumah yang satu lagi. Tergambar juga dari CCTV tetangga-tetangganya. Seperti itu. Jadi dia menuju rumah itu. Tidak berselang lama, kemudian Pak Ferdi Sambo ini dengan ADC yang sama tadi itu kemudian juga keluar rumah, didampingi motor patwal itu dengan arah yang berbeda. Informasi yang kami dapat ya, informasi yang kami dapat katanya kembali menuju Mabes Polri.
Tapi dalam perjalanan kira-kira berapa menit saja itu, kemudian mobil patwalnya di dalam CCTV itu kelihatan berhenti. Mobilnya juga berhenti. Tidak bisa kita deteksi dari CCTV itu, tapi informasi tambahan dari penyidik mengatakan bahwa beliau mendapatkan telepon dari istrinya menceritakan kejadian di TKP itu. Itu aja Pak Karni. Kemudian setelah itu tentu saja rekaman-rekaman video CCTV lain yang menunjukkan ada mobil propos keluar masuk dan macam-macam, sehingga kemudian juga ada kendaraan yang membawa jenazah itu ke rumah sakit Polri. Di area TKP sendiri, informasi yang kami dapatkan masih simpang siur. Sebagian mengatakan tempo hari katanya rusak ya menjelang hari H, tetapi keterangan dari ADC itu sudah lama katanya rusak. Kami akan mengecek lagi ada berapa informasi untuk memastikan kapan sebetulnya rusak CCTV di rumah itu. Karena dengan sekarang kondisinya CCTV tidak berfungsi itu ya memang agak menyulitkan untuk sementara ini untuk memastikan sebetulnya apa yang terjadi di rumah itu gitu. Karena hanya ada Baradae, Yosua almarhum itu, kemudian Ibu Putri, ada satu lagi petugas sipil dengan satu orang ADC yang juga dari kepolisian. Nah, jadi keterangan mereka ini kan yang bisa dikumpulkan sampai saat ini, ditambah dengan penjelasan dari Ibu Putri yang sebelumnya disampaikan melalui psikolog atau melalui keluarganya. Kami sendiri belum menemui Ibu Putri sampai sekarang. Kami masih mencari informasi yang lain dulu. Nanti kita akan pada akhirnya juga akan minta keterangan dari Pak Ferdi dan juga Bu Putri. Begitu, Bang Karni. Jadi jelasnya CCTV yang ada itu di rumah pribadi dong. Di rumah pribadi, kemudian ada di beberapa di tetangga ya, di rumah tetangga. Ya, tapi di TKP di rumah singgah itu atau rumah dinas itu situ CCTV-nya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi, nah, kita nanti akan cek kenapa tidak berfungsi. Karena satu keterangan dengan keterangan lain belum sinkron. Misalnya satu kan beredar di media itu katanya ada yang mengatakan kena petir. Tapi kalau ADC kita tanya satu persatu, kenapa? Mereka kata ini sebenarnya sudah lama, Pak. Dan kami sudah laporkan kepada senior kami Yosua. Mereka, kamu melapor pakai apa? Langsung atau gimana? Katanya pakai WA. Makanya berarti kalau betul pakai WA kita bisa cek. Benarkah dia pernah melaporkan itu? Kenapa dilaporkan kepada Yosua? Karena Yosua menurut mereka adalah kepala rumah tangga di kediaman Pak Ferdi Sambo ini. Begitu Pak Karni. Itu masih keterangan mereka ya. Kita harus tetap cross check lagi semua untuk memastikan mana sebetulnya informasi yang benar seperti itu. Tapi yang jelas keadaannya apa yang terjadi di rumah yang diduga TKP itu memang tidak ada CCTV yang berfungsi sehingga memang sampai saat ini kita hanya masih bergantung kepada keterangan dari orang-orang yang ada di situ. Sementara saudara Yosua sebagai salah satu yang ada di situ sudah meninggal dunia, tidak mungkin kita minta keterangan. Itu tentang CCTV, tentang otopsi ulang tidak Pak Taufan kan tidak hadir, tapi ada anggota komisi. Ya, ada 3 orang anggota tim kita kirim. Kita bagi-bagi tugas. Apa menurut informasi mereka berjalan baik ya. Mereka bersama Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Kami kan fungsi kami 2, Pak. Satu pengawas eksternal, satu lagi kami juga memang dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 itu bisa melakukan penyelidikan pemantauan. Walaupun tidak pro justisia ya, beda kalau Undang-Undang 26. Ini perlu diklarifikasi juga karena banyak orang menggabungkan antara Undang-Undang 39 dengan Undang-Undang 26. Kalau Undang-Undang 26 nanti larinya ke Kejaksaan Agung. Kalau Undang-Undang 39, ya ini akan menjadi kontribusi masukan kami kepada, kalau Undang-Undang itu mengatakan kepada Presiden. Karena Presiden adalah kepala negara yang membawahi semua institusi yang ada di negeri ini. Nanti Presiden yang bisa memberikan arahan. Biasanya kalau seandainya itu sangat serius seperti KM50 dulu, itu kami langsung presentasi kepada Pak Presiden. Tapi ada kasus-kasus lain yang itu kemudian diperintahkan Pak Presiden, Pak Menko Polhukam untuk menerima laporan kami dan menyampaikannya kepada Pak Menko gitu. Tentu juga akan kami sampaikan kepada Polri karena itu mitra kami punya MOU, punya kerjasama sejak lama dan dalam bekerjasama selama ini menangani berbagai masalah ya kita sinerginya sangat baik ya. Untuk yang ini juga sejak awal
saya meminta pada waktu itu Pak Waka sebagai penanggung jawab dan Pak Irwasum sebagai ketua tim sus itu datang ke Komnas HAM. Saya bilang, sebagaimana biasanya saya ulang lagi ini. Pertama adalah transparansi, akuntabilitas, yang nanti tidak kalah pentingnya saya bilang adalah aksesibilitas buat Komnas HAM. Jadi saya tidak mau, saya bilang, kita dipercayakan berdasarkan mandat tertentu, kemudian Pak Kapolri bahkan menyatakan di media, Pak Menko Polhukam juga mengatakan di media meminta keterlibatan Komnas HAM, tapi kemudian nanti aksesibilitasnya bermasalah, dijamin. Sampai hari ini Pak Karni, alhamdulillah ya, saya tidak mau mendahului apa yang ke depan, tapi sampai hari ini alhamdulillah berjalan baik. Kemarin memang ada yang sudah dijanjikan diminta, ternyata belum sepenuhnya dimiliki. Mereka berjanji minggu depan, kita bisa memakluminya karena ada kesulitan-kesulitan teknis ya, kita tentu mempercayakan itu untuk diserahkan lagi, dipresentasikan lagi pada sesi kedua minggu depan. Itu terkait dengan komunikasi di antara orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Termasuk juga dengan Baradae, bagaimana jejak digital komunikasinya, kemudian almarhum Yosua, Pak Perdi, istri, dan tentu saja juga ADC, karena mereka selalu berinteraksi. Ya. Kalau seldomnya sudah kita dapatkan dari cyber. Baik, ada satu pertanyaan lagi Pak. Tadi Bapak menceritakan dari CCTV kelihatan bahwa rombongan Ibu Putri PCR semua ternyata. Termasuk Baradae, Brigadir J, dan yang lain-lain. Kalau begitu Pak Freddy sendiri nggak ikut PCR di rumah? Kalau berdasarkan rekaman yang CCTV yang ada itu tidak ditemukan jejak di mana beliau PCR. Jadi kami tentu tidak bisa mengatakan di mana beliau melakukan PCR. Nanti kita coba cari lagi informasi dan data-data lain. Tapi dari sepanjang data-data yang diberikan pada kami itu, rombongan yang dari Magelang dengan mobil itulah yang kami lihat di dalam CCTV itu, mereka melakukan PCR. Tapi Pak Perdinya sendiri di mana beliau PCR, kapan, jam berapa, itu harus kita cari lagi dengan data-data yang lain, baru kita bisa dapatkan informasinya Pak Karni. Baik, sekarang saya mau ke pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Silakan Mas Ruby. Baik, terima kasih Pak Karni. Di kasus nasional seperti ini dan kebetulan cukup banyak barang bukti digital yang ada di kasus ini. Jadi porsi forensik digital itu juga sangat penting. Di mana pengalaman kami selama ini dari tahun 2006 sampai sekarang di kasus-kasus nasional kita sudah membantu cukup banyak kasus bisa terungkap dengan menggunakan ilmu forensik digital, apapun itu kasusnya, nggak hanya cybercrime, baik pembunuhan berencana dan lain-lainnya pernah kami berikan bantuan. Nah, khususnya karena saat ini cukup banyak barang bukti digital, baik yang sudah ditemukan polisi ataupun yang diklaim oleh keluarga, maka porsi forensik digital menurut saya perlu diberi atensi yang lebih. Tidak hanya fokus kepada otopsi ulang saja, karena forensik digital saya yakini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar di kasus ini. Apapun itu hasilnya, apapun itu faktanya yang akan muncul di barang bukti digital tadi. Jadi forensik digital itu secara umum ada 4 proses sederhana ataupun yang general. Pertama, melakukan cloning atas barang bukti digital yang asli, sehingga menjadi barang bukti digital duplikasi. Nah, kita para praktisi forensik digital itu harus melakukan analisa dari barang bukti yang duplikasi, bukan yang asli, agar menjaga barang bukti asli benar-benar aman. Lalu proses yang kedua yang paling utama dilakukan adalah proses penyegelan barang bukti asli setelah disita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat atau menjaga integritas barang bukti digital itu dari mulai disita, diproses, dianalisa sampai diberikan kesimpulan itu pasti sama dan tidak ada yang berubah. Kalaupun nanti ada yang berubah, bisa dibuktikan oleh pihak manapun dengan pembuktian segel logical yang sudah
dijalankan di proses kedua ini apakah sama dengan hasil yang sudah diungkapkan. Nah, disitulah fungsinya ilmu pengetahuan saintifik itu untuk benar-benar berproses secara benar. Kalau ada rekayasa, ada hal-hal yang editan, itu akan bisa terungkap karena ada proses nomor 2 ini. Nah, proses yang ketiga adalah proses analisa terhadap barang bukti digital ini, apa aja yang ada di dalamnya, baik yang masih ada, apalagi yang sudah terhapus, itu akan dicoba dilakukan recovery. Ada yang terenkrip dia lakukan recovery juga. Ada yang error dilakukan proses tertentu sehingga data apapun yang diperlukan bisa terungkap dengan lengkap. Nah, proses keempat adalah melakukan pembuatan pelaporan forensik digital dan menyampaikan kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dari barang bukti digital tersebut. Nah, menariknya di sini kami apresiasi tim Komnas HAM selama ini menangani kasus ini. Di bidang-bidang lain saya lihat cukup hati-hati dan tidak berani memberikan kesimpulan di depan, alias tunggu sampai data lengkap, tunggu sampai minggu depan, intinya tunggu sampai data lengkap. Nah, ada satu hal Pak Taufan kemarin yang saya sedikit concern, kebetulan kemarin Komnas HAM itu mengundang Mabes Polri yaitu Cyber dan Puslapor untuk menyampaikan hasil forensik digital dari beberapa barang bukti digital yang sudah mereka analisa. Kita perhatikan di media dari awal mereka datang sampai akhir, dan juga pernyataan Pak Anam saat beliau melakukan preskon itu ada menurut saya sedikit yang berbeda daripada item-item atau bidang-bidang yang mereka bantu penyidikan ini, yaitu kenapa tiba-tiba di barang bukti digital ini beliau sebelum menyatakan kesimpulan beliau sempat menyebutkan kalimat bahwa Komnas HAM atau beliau tidak terlalu mengerti di bidang forensik digital, menunggu hasil dari Cyber, Puslapor, tetapi di akhir pernyataan dan juga ada jejak digital atau di media-media saat ini tertulis bahwa Komnas HAM memberikan kesimpulan tidak ada editing dari video yang disampaikan oleh penyidik. Saya concern terhadap proses forensik digitalnya. Saya concern, saya tidak berpihak kemanapun, tidak memikirkan fakta apapun di belakangnya. Tapi yang saya concern di sini adalah kenapa di bidang forensik digital ini yang beliau ataupun Komnas HAM juga menyebutkan mereka tidak ada ahlinya, sempat beliau menyebutkan bahwa video itu tidak ada editing. Nah, pertanyaan saya kepada Komnas HAM, Pak Taufan ataupun Pak Anam adalah pakai metode apa Komnas HAM itu bisa menyebutkan bahwa video yang 20 ditampilkan yang diberikan kepada Komnas HAM itu yakin dalam hitungan atau penjelasan paparan tim penyidik itu Komnas HAM berani menyimpulkan tidak ada video editing. Yang menarik, saya ingin tahu metode apa yang tiba-tiba ada bisa membuat kesimpulan itu sangat cepat. Padahal mereka kalau saya perhatikan Komnas HAM tidak melakukan proses analisa di saat itu kemarin gitu ya, alias mereka hanya mendengarkan paparan. Nah, concern ini saya sampaikan karena kita sama-sama sepakat bahwa tidak membuat kegaduhan baru. Nah, saya takutnya dan saya baca komen-komen di internet itu karena statement ini terkesan lagi akhirnya membuat keraguan masyarakat kepada Komnas HAM di satu titik karena kesalahan menyebutkan kesimpulan yang terlalu cepat. Kenapa di bidang lain mau menunggu sampai minggu depan sampai lengkap, tetapi pas yang video kemarin 27 titik 20 video yang potongan saja, lalu ada beberapa DVR berupa harddisk disiapkan, belum diperiksa. Saya yakin pasti waktunya nggak cukup seharian itu untuk menganalisa, apalagi memberikan kesimpulan. Demikian Pak Karni. Baik, mungkin Pak Taufan punya jawabannya.
konferensi pers itu harus berangkat ke kantor Pak Mahfud ya, jadi tidak ikuti konferensi persnya. Memang semestinya bahan-bahan itu kami analisis dulu. Tapi saya nggak tahu apakah benar dinyatakan begitu. Kalau ada akan saya periksa lagi ya. Tapi ya juga banyak beredar informasi. Saya komplain dengan beberapa media, saya nggak usah sebut media di sini ya, tidak baik. Dan beberapa media sudah take down. Karena misalnya contoh, ada media yang menulis bahwa Komnas yang mengatakan Pak Perdi ada di dalam CCTV ketika PCR. Saya bilang ini nggak ada. Dan saya tanya semua staf ketika saya perjalanan menuju Aceh Timur ini, apakah kalian ada ngomong begitu? Nggak ada. Dan tadi pagi sudah saya komplain itu dan oleh humas kami di take down. Jadi Mas Ruby ya, saya pastikan pasti harus dianalisis dulu. Kalau ada kekeliruan statement akan saya coba untuk memberikan peringatan untuk itu. Tapi bisa jadi juga sebetulnya adalah salah kutip seperti kasus yang tadi ada, bahkan jadi judul itu. Perdi Sambo terekam di dalam CCTV. Sama sekali nggak ada itu pernyataan Komnas HAM seperti itu. Dan memang di dalam video CCTV yang diberikan Komnas kami, di mana Pak Perdi Sambo di PCR itu tidak ada di situ. Yang ada hanya gambar video dari ibu dengan beberapa staf tadi termasuk Joshua dengan Baradae gitu. Tapi makasih, saya senang karena itu menjadi saya anggap sebagai peringatan saja bahwa kita harus bekerja korek. Saya setuju Pak. Saya setuju Mas Ruby. Baik, ada satu lagi Pak Taufan tadi terkait CCTV yang di rumah dinas yang dinyatakan rusak. Pak Taufan menyebutkan bahwa ada kejanggalan ataupun tidak sync antara pernyataan beberapa pihak gitu, sehingga Komnas HAM akan melanjutkan mencari data-data tambahan. Nah, jadi saya sedikit memberikan masukan bahwa forensik digital itu tidak hanya berfungsi untuk mengungkap barang bukti fakta terkait kasus saja secara langsung, tetapi juga bisa memberikan hasil sebuah petunjuk. Nah, salah satunya terkait dengan CCTV yang rusak ini, bila diklaim rusak oleh siapapun, baik itu terkena petir, rusak sudah lama, itu tetap bisa dilakukan proses forensik digital untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kepastian itu kapan rusaknya karena apa, lalu apa yang masih ada di dalam. Itu bisa membuat terang benderang, beneran rusak jadi udah rusak, beneran ada. Nah, forensik digital itu bisa mengungkap hal itu. Demikian Pak Topan. Baik, saya setuju, sangat setuju. Tapi juga Mas Ruby ya, mungkin bapak-bapak yang dari orang hukum bisa memperjelas pendapat saya, karena saya Bang Kardi saya bukan orang hukum. Kami juga ingin tahu kalau memang betul ada rusak, kemudian ya ini kita berandai-andai saja. Ternyata itu disengaja, itu kan masalah hukum, bisa disebut sebagai obstruction of justice ya. Tetapi sekali lagi saya tidak mau berandai-andai, kami akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ada keterangan misalnya bahwa mereka satu ADC sudah meminta kepada satu pihak lain, dalam hal ini katanya Brigadir Joshua karena dia yang bertanggung jawab rumah tangga, untuk memperbaiki CCTV yang rusak itu. Kami tanya, kamu minta itu dengan apa? WA. Kan bisa dicek ini WA-nya, makanya kita tunggu nih. Bener ya, kamu kalau nanti kami cek WA-nya gimana gitu. Dia waktu itu percaya bahwa iya saya WA. Nah itu bagian dari kita untuk meng-clearance semua. Apa sesungguhnya yang terjadi itu? Apa benar ini sudah berbulan-bulan sebelumnya rusak karena memang rumah ini jarang ditempati, seperti keterangan dari satu pihak ya, atau hanya beberapa hari menjelang hari hanya, atau seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu juga kami jawab karena bagian untuk mendeteksi apakah misalnya ada tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai tindakan melawan hukum itu. Tapi itu memang secara teknis saya tentu saja mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Ruby. Terima kasih, itu menjadi masukan sangat besar buat Komnas HAM. Baik, terima kasih. Pemirsa, memang setiap kasus itu kita harus mencari kebenaran seutuhnya, tidak setengah-setengah. Dan kayaknya Komnas HAM bersungguh-sungguh untuk itu. Dari ucapan Pak Taufan tadi atau penjelasan Pak Taufan, kebenaran yang setengah itu sangat berbahaya
dan bisa menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Benjamin Franklin, pendiri Amerika Serikat. Kita reaksi. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sebelumnya saya mau meralat dulu kutipan saya tadi dari Benjamin Franklin. Saya ingin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak boleh setengah-setengah. Kebenaran yang setengah-setengah, kata Benjamin Franklin, kadang adalah kebohongan terbesar. Karena itu kebenaran itu harus dicari keseluruhannya. Pemirsa, saya akan mulai dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lucas Simanjuntak. Bung Martin kemarin hadir di otopsi. Hadir, Pak Karni. Apa yang Bung Martin temukan atau temuan baru di dalam acara itu? Iya, terima kasih Pak Karni. Selamat malam bagi kita semua. Mohon maaf karena hari ini sebenarnya saya dijadwalkan untuk on time, tapi karena penerbangan ada delay sehingga saya sampai di sini terlambat, mohon maaf sebelumnya. Mengenai ekshumasi ataupun otopsi ulang, ini memang permintaan kami, Pak Karni, dari awal. Kenapa kami meminta untuk otopsi ulang? Tentunya karena proses di awal otopsi ini tidak transparan ataupun kurang dapat dipercaya. Kenapa demikian? Permintaan untuk administrasi hanya dimintakan tanpa ada penjelasan. Lalu yang berikutnya, ketika ingin dikonfirmasi dan ingin diikuti proses otopsi di awal itu tidak diperbolehkan. Bahkan setelah selesai, dokter yang ingin menjelaskan juga dipotong oleh komandan dari saksi kami, yaitu adiknya almarhum. Oleh karena itu, dengan temuan juga bukti surat adanya perbedaan umur, ada yang 21 tahun, ada yang 28 tahun, kami menolak hasilnya. Tapi perlu dicatat, walaupun kami tolak, sampai saat ini, dan juga sampai terakhir kami bertemu dengan pihak Mabes Polri tidak pernah memperlihatkan kepada kami. Jadi itu catatan juga untuk kita semua. Lalu mengenai proses ekshumasi ataupun otopsi ulang kemarin, banyak yang kami temukan. Akhirnya bisa menjawab dan memberikan penjelasan terhadap, mungkin di sini semua sudah pernah melihat bukti-bukti yang sudah kami perlihatkan, baik melalui foto maupun keterangan saksi. Akhirnya bisa sedikit, mungkin cukup banyak juga untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi banyak luka-luka. Seperti contoh ada luka dari belakang, lalu ada luka juga dari depan ke samping. Tentunya dari dokter yang ditugaskan untuk mengawal proses otopsi kemarin, kami sudah mulai bisa melihat bahwa semakin menegaskan ternyata memang dugaan kami terhadap adanya pembunuhan berencana ataupun pembunuhan terhadap anak dari klien kami ini semakin mengerucut ke arah situ. Lalu kami juga sudah memiliki bukti surat yang sudah kami legis terhadap keterangan dari otopsi dari dokter yang kami tugaskan untuk mengikuti prosesi kemarin di RSUD Sungai Jambi, yang nanti pada saatnya
akan disampaikan dengan jelas secara sistematis oleh abang kita, Abang Kamarudin Simanjuntak. Mungkin itu dulu Bang Karni dari saya. Terima kasih. Baik, jadi memang Anda lihat sendiri ada luka-luka sayat-sayatan yang dibilang sebelumnya itu. Yang melihat adalah keluarga korban yang mana menjadi saksi juga dalam pelaporan dugaan tindak pidana yang kami laporkan di Mabes Polri ya, terhadap pasal 340, 338, dan 351 ayat 3. Namun saksi ataupun keluarga korban yang menjelaskan dan melihat langsung sesuai mana diamanatkan oleh KUHAP ya, menyaksikan, melihat, dan mengalami langsung, itu juga mendokumentasikan melalui gambar dan video. Dan tentunya kalau kita berbicara visualisasi dan penangkapan dari mata ya, seharusnya tidak jauh berbeda antara apa yang dilihat dengan apa yang divideokan. Jadi walaupun kami tidak melihat langsung di awalnya, namun keterangan dari saksi-saksi dan keluarga dan juga bukti-bukti foto itu sudah cukup buat kami untuk bisa mendapatkan second opinion terhadap dugaan-dugaan ataupun tuduhan ya, cenderung fitnah dari Karopenmas Mabes Polri yang mengatakan bahwa hanya terdapat satu lubang di awal. Lalu berikutnya adanya juga dugaan pelecehan seksual. Saya pikir ini terlalu tega ya, terlalu jahat sekali. Orang yang sudah meninggal tuh dituduh seperti itu tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Mungkin dari saya itu dulu Bang Karni. Kita paralel aja nanti sambil diskusi. Baik, ada nggak komentar dari dokter-dokter yang ikut melakukan otopsi ulang? Oke, saya buka sedikit. Ada setidaknya lebih dari 3 luka yang belum bisa disimpulkan ya penyebabnya. Dari catatan kami yang sudah kami himpun melalui dokter yang sudah kami tugaskan, ada setidaknya 3 luka yang tidak bisa dijelaskan pada saat proses ekshumasi ataupun otopsi kedua. Nah, terhadap luka-luka yang belum bisa disimpulkan ataupun dibuat keterangan penyebabnya, ini sesuai dengan kesepakatan bahwa akan dibawa sampel dan akan dibawa ke Jakarta untuk dipastikan dan akan dirapatkan lagi oleh tim-tim forensik sehingga bisa menyimpulkan luka apa itu. Tapi nanti pada saat yang tepat biarkanlah koordinator kami yang menjelaskan secara sistematis dan lebih komprehensif. Tapi hari ini di media ya, saya nggak tahu apa itu benar atau tidak. Katanya keluarga sudah memberi pernyataan apapun hasilnya akan menerima dari hasil otopsi ini. Oh ya, pasti Bang Karni. Karena kita ini kan warga negara yang beradab ya. Kalau kita sudah meminta dan sudah diberikan, dan terhadap apa yang kita minta ini juga diberikan sesuai dengan keinginan, seperti contoh, kita meminta otopsi ulang. Kita minta otopsi ulang dikawal dengan tim independen. Ini kan direalisasikan. Bahkan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon permintaan kita dengan mengirimkan salah satu dokter spesial forensik dari RSPAD. Jadi menurut kami sih tidak perlu lagi ada keraguan. Dan marilah kita menunggu hasilnya, walaupun sebenarnya kami sudah punya ya, tapi ini masih bilang semacam hipotesis lah, karena kan belum disimpulkan itu pasti atau tidak. Tapi berdasarkan dari hasil proses kemarin, orang-orang yang kami tugaskan juga melakukan observasi, tidak ada ataupun belum ada indikasi yang kuat sehingga bisa menjadi cukup alasan bagi kami untuk meragukan proses kemarin. Jadi pada intinya kami percaya dan kami tunggu hasilnya Bang Karni. Baik, ya tentu keluarga juga apresiasi terhadap kemauan Polri untuk menuntaskan atau bahkan mengulang kembali proses yang mereka lakukan. Sekarang Patra MZ, kuasa hukum dari keluarga Irjen Pol Freddy Sambo. Silakan Bu Patra. Apa tanggapannya terhadap pengacara keluarga dari Yosua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Karni baru pulang dari Tanah Suci, jadi rambut agak tipis. Ya. Masih dikawal malaikat. Nah, insya Allah. Saya mau sampaikan latar belakang saya. Ya, supaya saya Bang Karni, Ibu Bapak di sini dan pemirsa juga bisa tahu.
disiplin atau spesialisasi saya itu doktoral pidana. Dan S2 saya itu hukum internasional hak asasi manusia di University of Essex di Inggris. Oleh karenanya, saya mau memberi tanggapan yang awal itu dengan menggarisbawahi pernyataan-pernyataan pembicara sebelumnya. Yang bicara bahwa mengapresiasi upaya polisi menuntaskan perkara ini. Yang mengapresiasi proses hukum yang sekarang sudah dilakukan. Itu yang saya mau garis bawahi. Oleh karenanya, dengan preposisi dan pernyataan yang sama, saya mohon semua juga mengapresiasi proses tindak lanjut dari laporan pidana Ibu PC, klien kami. Karena itu laporan. Bahwa nanti hasilnya seperti apa tentu kita mau tahu juga. Ya, saya mau bilang begini. Pernyataan tidak mungkin bawahan atau berani terhadap atasan itu pernyataan ya awam. Studi antropologi tentang kekerasan seksual yang namanya korban itu tidak mengenal latar belakang. Dia bisa orang berkuasa, perempuan korban, saya bicara perempuan korban ya. Makanya antropologi ya meneliti kekerasan seksual ini dari aspek kehidupan dan antropolognya ya, dengan ilmu di sana. Itu nggak boleh ngomong begitu. Siapapun perempuan itu bisa jadi korban, ya. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Seakan-akan nggak mungkin, itu nggak ada studinya. Begitu juga studi tentang ya hukumnya, bahwa korban kekerasan seksual, perempuan korban kekerasan seksual itu tidak mengenal latar belakang, warna kulit, latar belakang ekonomi sosial. Ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, kita harus lihat sebagai korban, ya. Nah, oleh karenanya kita sudah melaporkan dugaan kekerasan seksual, dugaan pencabulan, dugaan yang namanya kekerasan seksual. Itu yang di LP _B _1630 _7 2022. Jadi proses ini dilanjutkan. Kenapa saya mau bilang begitu? Saya kasih contoh Bang Karni. Klien saya sekarang, Ibu, itu sekarang didampingi oleh tim yang namanya psikologi forensik juga. Psikolog forensik. Jadi kalau memang kita mau menunggu ya, saya kasih contoh aja. Untuk menilai bahwa yang bersangkutan adalah trauma itu aja minimal 5 tahap Bang Karni. Observasi ya. Lalu apa yang disebut dengan dukungan psikolog awal, itu yang disebut dengan pendampingan dan stabilisasi emosi. Psikoterapi, asesmen psikologis, konseling, itu baru bisa disimpulkan apakah seseorang itu mengalami trauma atau tidak. Lah ini bukan ahli psikolog, tidak pernah melakukan observasi, nggak pernah mendukung ya mengalami atau mendampingi psikoterapi, udah bilang nggak mungkin. Dari mana pernyataannya? Nah, oleh karena itu tim ini dibentuk oleh Apsifor, ya. Jadi bukan keluarga yang bentuk. Tim psikolog ini ya itu dibentuk oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Apsifor. Kalau kita hormati profesi, hormati juga Apsifor. Kenapa? Karena di dalamnya adalah psikolog-psikolog yang mempunyai keahlian. Psikologi forensik ini memang baru dikenal. Bahkan American Psychology Association saja menerima disiplin khusus ini itu baru 2001. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini meletakkan ilmu, memanfaatkan ilmu pada posisinya, bermanfaat kebetulan kepada disiplin ilmu hukum pidana, peradilan, ya. Jadi kalau mau sabar juga tunggu dong hasil laporan kami. Ya. Jadi kalau kita mau ingatkan, saya garis bawahi,
ya, hukum itu bukan soal tega atau tidak tega, nggak ada literaturnya. Kalau kita bicara hukum, maka kita bicara 3 aspek. 1, keadilan. 2, kemanusiaan. 3, adab, budi pekerti. Makanya kalau lihat statement saya nggak pernah nyentuh-nyentuh hal yang bersifatnya ya menyentuh atau merugikan atau mungkin menambah kesulitan dari keluarga korban misalnya. Nggak mau saya. Ya, kalau mau dibegitukan, makanya juga hormati hak orang. Nah, jadi yang saya mau sampaikan juga bahwa dugaan kekerasan seksual itu jangan dianggap ya tidak pernah. Karena apa? Tidak mungkin terjadi malah. Ya, itulah concernnya. Kenapa kita mengundangkan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang apa? Tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dia berbeda dengan kita pembuktian dalam KUHP atau dalam pidana biasa. Dalam undang-undang itu misalnya saya sebut pasal 25 ya. Untuk pembuktian kekerasan seksual itu hanya perlu pengakuan dari apa? Dari saksi dan korban berkesesuaian dengan satu alat bukti aja. Ditambah keyakinan hakim. Karena kalau mau disamakan dengan pembuktian tindak pidana korupsi, bagaimana perempuan mendapat keadilan? Jam 1 malam dia di jalan, sepi kebetulan, lalu ada dia mengalami ya pencabulan atau kekerasan seksual. Nggak boleh lapor orang itu. Kalau dia lapor harus ditanggung, harus diproses. Bahwa nanti dalam penetapan tersangka, misalnya tersangka meninggal dunia, kita tinggal pakai 77 KUHP. Hapus penuntutannya. Karena salah satu ya alasan penuntutan itu hapus itu ada di pasal 7 Kitab Hukum ya Pidana. Tapi kalau pakai hukum acaranya, pakai 140. Penuntut dapat menghentikan penuntutannya. Tapi penyelidikan wajib dilakukan karena itu peristiwa pidana. Kan dibagi 2, benar nggak terjadi peristiwanya? Kalau benar siapa pelakunya? Nah jadi ya mohon juga ibu bapak ya. Kita tunggu, kalau mau nunggu sama-sama nunggu. Kalau mau dihormati haknya, hormati hak orang lain. Ya, itu prinsip dasar dari yang namanya persamaan di muka hukum. Nah, oleh karenanya dalam proses hukum ini kita mau bilang kebagian komentator-komentator ini. Ya, kenapa? Kalaupun berkas itu sudah lengkap, tidak mungkin jaksa penuntut umum itu membuat dakwaan berdasarkan karangan bebas, nggak mungkin. Termasuk advokat nanti yang membela misalnya terdakwa nanti. Tentu dia akan berpijak pada berita acara pemeriksaan. Nah saya yakin seyakin-yakinnya hari ini para komentator ini nggak pegang berita acara pemeriksaan secara lengkap. Jangan menggiring opini, begitu. Nah terakhir Bang Karni, ini kan tanggapan ringan aja sebenarnya. Yang saya mau garis bawahi, kalau dalam disiplin hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam praktek, setiap individu yang mau dihormati haknya, dia juga punya kewajiban menghormati hak orang lain. Terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik tadi dari segi psikologi ya. Jadi bahwa pelecehan atau pemerkosaan itu bisa dilakukan atau dialami oleh perempuan yang manapun juga. Tidak peduli kelasnya apa, pangkatnya apa, atau dia orang bawah atau di atas. Itu dari segi korban. Yang saya ingin tanyakan dari segi pelaku. Si pelaku ini kalau kita rangkai berita-berita yang muncul, itu kan di rumah itu tidak hanya dia. Dia ada ajudan lain, ada pembantu juga. Artinya
oke lah dia tidak bisa menahan nafsunya sehingga membabi buta untuk menyerang korban. Tapi bagaimana seseorang bisa terangsang di satu tempat yang bukan hanya kita berdua. Kalau kita berdua aja dengan korban bisa. Tapi ini ada orang lain di kamar, taruhlah di kamar atas. Tapi dia bisa masuk ke kamar bawah juga. Kan riskan sekali untuk dia. Inilah ya menarik dan pentingnya namanya psikologi forensik. Jangan lupa, psikologi forensik ini dikembangkan salah satunya oleh Wilhelm Wundt. Dia punya laboratorium psikologi di Leipzig di Jerman. Dengan psikologi ini, ilmu ini, itulah bisa membantu. Kenapa? Dia bisa lihat akibatnya Bang Karni. Kalau misalnya perempuan bilang, saya ini korban, maka psikologi ini akan menemukan dia, benar korban atau enggak. Karena kalau dia betul terjadi peristiwa, maka setiap perempuan yang mengalami kekerasan tanpa persetujuan atau konsennya, dia mengalami trauma. Itu disiplin bilang begitu. Tapi apakah dia betul mengalami trauma? Inilah pakai psikologi forensik. Begitu loh. Jadi yang dilihat akibatnya. Saya melapor, perempuan ada yang melapor bahwa saya menjadi korban kekerasan seksual. Maka ilmu bilang kalau betul terjadi, ya, maka si perempuan ini mengalami trauma. Alat bantunya bagaimana? Alat bantunya itulah yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt ini di laboratorium yang saya bilang di Leipzig ini. Nah, karena itu bisa membantu. Tadi kan abang saya kan dari digital forensik kan sampaikan tadi. Ilmu digital forensik sudah banyak membantu terbukti untuk mengungkapkan kejahatan. Sama ini. Psikologi forensik ya banyak ternyata membantu perkara-perkara seperti ini. Makanya pada tahun 2001 American Psychologist Association itu mengakui ini ilmu. Ini yang dibawa oleh APSIFOR. Sekarang namanya Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah, ini yang saya bilang tadi, klien saya ini sedang ya dan berlangsung didampingi. Itu yang masuk saya sampaikan tadi, mulai dari observasi, pendampingan awal, psikoterapi, asesmen, konseling. Nah, apakah itu nanti hasilnya ya betul ada trauma dan itu menunjukkan trauma kekerasan seksual? Saya nggak bisa jawab. Tapi begitulah ilmu psikologi forensik membantu pembuktian korban-korban, terutama perempuan korban kekerasan seksual. Baik. Sekarang ada tanggapan Martin kali sebagai pengacara sebelah. Ya. Terima kasih Bang Karni. Saya akan mulai tanggapi dengan pengalaman saya 1-2 hari terakhir ini ya. Bertemu dengan polisi-polisi berpangkat bintang. Dari pengamatan saya ya, ajudan-ajudan yang melekat kepada polisi berbintang pangkat 2, pangkat 1 ini hanya mengenal kata siap, perintah, laksanakan. Ini fakta Bang Karni. Ini perwira menengah loh. Ketika atasannya berbicara, siap, perintah, laksanakan. Sekarang kita berbicara mengenai almarhum yang pangkatnya masih brigadir ya. Dan atasannya ini adalah Jenderal Bintang 2 yang polisinya polisi. Kami sulit menemukan alasan yang masuk akal ya. Apalagi dipadankan tadi dengan temuan-temuan bahwa hanya ada waktu singkat setelah pulang dan sampai ke rumah dari Magelang itu. Alasan apa yang bikin
korban ini yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual ini kerasukan setan gitu. Untuk mau berani melakukan terhadap istri dari Jenderal Bintang 2. Jadi kalau tadi rekan berbicara mengenai ilmu, saya sepakat. Oh ya, kalau ilmu nggak bisa kita bantah lah ya. Tapi kita berbicara kebiasaan dan apa yang biasa terjadi di masyarakat, ini juga nggak bisa dibantah juga Pak, Bang Karni. Ya. Lalu berangkat dari situ, salah satu alat bukti dalam hukum pidana ini ada yang disebut dengan keterangan terdakwa. Ya. Apa gunanya ini? Ini adalah kesempatan bagi terdakwa ataupun yang dituduh untuk melakukan pembelaan. Kalau sekarang terdakwanya sudah meninggal, bagaimana dia caranya membela diri? Berarti saksi-saksi yang ada nanti ataupun bukti-bukti yang ada semuanya hanya subjektif menyudutkan yang diduga pelaku ini. Apakah ini adil? Saya tanya, apakah ini adil? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita menggunakan teori ahli, banyak teori ahli yang bisa membenarkan apa yang menjadi premis-premis kita. Tapi kita berbicara lagi mengenai tadi saya bilang kebiasaan. Terima kasih Bang Karni. Saya mau tanggapi sedikit aja. Itulah diatur pasal 140 KUHP. Bunyinya saya bacakan ya. Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Ya, begitu loh. Ya, jadi nggak akan mungkin sampai proses persidangan. Makanya dari sisi yang lain saya bilang ya, kalau kita dalam proses hukum harus ada namanya penyelidikan, jadi selidiki nggak ada masalah, begitu loh ya, nggak ada masalahnya. Masalahnya di mana? Nah, tetapi apakah ya, yang tadi bilang tidak mungkin itu, ini penjelasannya Bang Karni. Dalam hukum ya, yang logis itu belum tentu benar. Tapi yang benar sudah pasti logis. Ini kan yang disebut kalau orang itu tidak mungkin sama atasan itu logis. Iyalah, siap. Ya, mana mungkin bawahan itu mau ini. Itu logik. Tapi apakah logik itu semua benar? Tidak. Tapi benar sudah pasti logis. Itulah kita bilang menggunakan ilmu pengetahuan. Jangan sekali-sekali kita bilang nggak mungkin. Studi penjahat di pembunuhan berantai misalnya di Amerika, ya itu normal semua orangnya Bang Karni. Kalau lihat dokumentari di Netflix, nggak ada orang nyangka dia bisa bunuh sampai pembunuh berantai, ya. Jadi kita jangan mengandai-andaikan lah. Makanya saya bilang kalau dalam hukum itu logis itu belum tentu benar. Tetapi benar sudah pasti logis. Baik. Sekarang saya minta kata akhir atau jangan terakhir dari mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji. Terima kasih Pak Karni, selamat malam. Ini mudah-mudahan gak ngantuk gitu. Kasus atau perkara ini atau kejadian ini atau tragedi lah ini sungguh hebat. Saya sampai tamat jadi Kabareskrim belum pernah nemui perkara besar kayak gini Pak. Perkara saya dulu besar, heboh, tapi tidak seheboh ini dan tidak sehebat ini. Ini melibatkan 3 presiden Pak. 1 presiden ELC. Kemudian 2 presiden Republik Indonesia. Nah, sampai 3 kali beliau ngomong memperingatkan Kapolri. Yang ketiga melibatkan presiden G20. G20 itu dunia. Jadi artinya sungguh-sungguh perkara ini menarik perhatian dan hebat. Kemudian hebat yang kedua lagi, sakti Pak. Saya pensiunan bintang 3. Saat bintang 3 enggak sakti saya. Saya paling dikawal oleh ya sersan-sersan lah, kalaupun dikawal. Kadang tidak gitu. Yang ini Barada itu pangkat paling bawah Pak. Yang awal kemarin waktu ke Komnas HAM Bintara Pak. Dan ada kolonel juga yang ngawal. Ya Pak, ada kolonelnya kan. Bayangkan apa enggak hebat Barada ini. Sakti.
saktinya lagi Barada ini, dia nembak 5 peluru kena. Kemudian dia ditembak berapa? 7 peluru, nggak ada yang kena. Sakti sekali. Ayo. Nggak sakti nih. Oke, itu sebagai intro saja biar nggak tegang. Mana? Itu bikin lupa aja udah. Ke kebun dulu, kalau kebun nggak lupa. Kemudian perkara ini mau tak mau kita harus apresiasi kepada Pak Kapolri dengan bentuknya tim khusus. Sudah ada kemajuan sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM ya. Sudah ada kemajuan bahwa ada berapa titik CCTV yang sudah disampaikan, kemudian adanya ekshumasi, penggalian jenazah, pembuatan visum, otopsi dan pembuatan visum. Apakah visum pertama dan visum kedua akan berbeda? I don't know lah bahasa Inggrisnya ya. Mana aku tahu gitu. Bisa sama, bisa tidak sama. Paling nanti timbul pertanyaan kalau berbeda yang mana yang dipakai. Ya kita sepakatlah yang dipakai adalah tentunya yang paling akuntabel, paling akurat dan ya pikiran orang banyak jauh lebih bagus daripada pikiran orang sendiri. Nah apalagi semua sudah bersepakat apapun hasil daripada visum yang kedua karena itu permintaan dan pikiran orang banyak ya akan disepakati. Nah kalau dia sama dengan yang pertama ya tentunya ini memperkuat yang pertama. Kalau dia berbeda ya tentunya yang nggak masuk akal yang nggak dipakai gitu aja. Gitu aja kok repot gitu kan. Terus apakah kita akan menunggu sampai 40 hari 4 minggu, 8 minggu? Tentunya tidak. Soalnya kalau mesin yang sudah didinginkan terlalu lama ya nggak jos lagi. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya nunggu visum, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti digital forensik untuk HP, untuk apa tadi yang rusak tadi, decoder yang rusak, CCTV yang rusak, kemudian untuk meriksa saksi-saksi yang lain. Dan sampai sekarang Pak Karni ini belum ada tersangka kalau nggak salah. Tersangka belum ada ini. Baik tersangka, mungkin tersangka pelecehan yang sudah. Nah tadi yang sudah diributkan apa dihentikan apa tidak sampai dengan ke Menko Polhukam. Saya kira didiamkan aja berhenti nih. Karena undang-undang yang merintahkan. Nah undang-undang merintahkan memang di situ dikatakan untuk dihentikan penuntutan. Nah, pada level penuntutan, tapi pada level penyidikan itu mari kita kembali ke undang-undang. Ya, jadi tanpa diperintah pun ini ya akan berhenti. Kalau terdakwanya nggak ada ya gimana mau menyidangkan dan ngapapun. Apakah akan diperiksa penyelidikan ya? Silakanlah kalau polisi mau bekerja untuk nanti toh endingnya udah tahu bahwa ini akan berhenti. Ya tapi ngabis-ngabisi solar Pak kalau menurut saya kan. BBM mahal ya buang energi gitu. Nah tapi tetap harus diselidiki dalam rangka menindaklanjuti laporan. Endingnya bagaimana ya kita serahkan kepada hukum saja. Nah terus berikut. Semestinya kita kan sudah tahu bahwa tim ini sudah kerja dan prestasinya ya bagus. Apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu sebenarnya itulah yang sudah didapat oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Kita dapat katakan begitu. Karena mengapa demikian? Karena kan Komnas HAM tidak punya laborat forensik. Komnas HAM juga tidak melakukan penyitaan. Komnas HAM tidak melakukan penyitaan HP, tidak melakukan penyitaan CCTV. Semuanya disita oleh Polri. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu juga identik dengan apa yang dicapai oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Nah, nggak tahu saya apakah tim khusus ini pinjam tangan Komnas HAM untuk mengumumkan atau mereka bersama-sama, tapi sebaiknya Polri mengumumkan juga supaya masyarakat bisa tahu inilah yang sudah dikerjakan oleh Polri. Nah, buktinya Komnas HAM mengumumkan, apakah ganggu penyidikan yang diumumkan Komnas HAM? Ya tidak juga.
yang akan mengganggu penyidikan mungkin hal-hal yang sangat penting sekali yang dapat merubah keterangan saksi, dapat merubah, menghilangkan barang bukti dan menghambat jalannya pemeriksaan itu mungkin tidak diumumkan. Tapi kalau langkah-langkah yang sudah dilakukan dan hasil yang merupakan fakta, ya seperti Komnas HAM melakukan, ini bagus untuk meningkatkan citra kepolisian. Hanya saja kita mohon siapapun yang mengumumkan temuan atau hasil kerja, baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, tim khusus, maupun dari Komnas HAM, maupun dari Kompolnas, termasuk dari tim pengacara. Rakyat ini membutuhkan suatu ketenangan, kepastian. Jangan pagi, bahasa Jawanya Pak Karni lupa saya. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Jadi berubah. Pagi diumumkan sudah ketemu CCTV-nya. Besoknya diumumkan lagi CCTV yang ketemu CCTV tetangga, bukan itu. Jadi kan bingung. Nah, kalau sering kayak gini ya sudah. Dan juga jangan lagi yang diumumkan itu adalah yang berupa jas atau penghakiman. Terjadi pembunuhan. Ini enggak benar. Tapi kalau diduga terjadi pembunuhan, ya monggo-monggo saja ngasih tugas pada polisi. Dan jangan juga dari aparat ataupun dari mana membatasi kebebasan. Republik ini adalah republik demokrasi yang diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan keringat, bahkan nyawa. Dari orde yang membatasi kita menjadi orde yang demokrasi. Kebebasan tapi tidak boleh juga mengganggu hak asasi orang lain. Jadi harus batas, silakan aja berpendapat. Nanti benar apa enggak itu dibuktikan, tapi jangan menghakimi dan jangan juga menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian harus bersabar. Nah, satu lagi Pak Karni yang perlu kita pikirkan adalah apakah hasil otopsi kedua ini akan merubah jalannya penyidikan. Saya katakan kalau ini berbeda 180 derajat dengan apa yang ditemukan pada saat pertama, jelas penyidikan akan berubah menjadi 180 derajat. Nah, berubahnya dari mana? Berubah dari yang diumumkan pertama ya Pak. Karena yang diumumkan pertama belum dicabut, yaitu tembak menembak. Nah, kalau ternyata dari luka dan dari sebagainya berbeda dengan ini, maka dia akan berubah. Tapi saya tidak tahu karena saya ini bukan anggota tim khusus. Apakah sekarang belum diumumkan pun jalan penyidikan sudah dirubah, tidak lagi tembak menembak. Saya tidak tahu. Karena saya tidak mau berkomentar terhadap yang saya tidak ketahui. Karena sudah ada statement bahwa dari penyelidikan telah dirubah menjadi penyidikan. Nah, beliau-beliau lah yang tahu, mestinya tadi beliau-beliau katakan yang dirubah jadi penyidikan itu untuk kasus yang mana? Apakah kasus yang dilaporkan ini atau kasus yang lain? Saya kira rakyat Indonesia menunggu. Saya mantan Kabariskrem Pak, bukan Kabariskrem lagi, jadi saya enggak di dalam. Ya bapak-bapak lah yang nanya, ini sudah menjadi penyidikan, kalau nggak salah media sudah mengumumkan gitu, dan dari advokat pun sudah mengatakan begitu, tapi kita perlu tahu juga kasus yang mana yang dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan, dan apakah SPDP-nya sudah ada, dan apakah sudah ada tersangkanya. Ya mungkin beliau perlu nambah ini Pak. Karena saya juga bertanya juga ini. Kan boleh kan bertanya kan? Terima kasih Pak Karni. Baik. Oh, satu lagi Pak Karni yang lupa. Saya sangat sependapat dengan beliau, saudara saya, bahwa kasus ini harus segera dituntaskan. Soalnya kalau nggak segera dituntaskan, ini ada orang yang sudah kena hukuman sosial ya. Walaupun belum menyebut nama tersangka, tapi arah mata Republik ini sudah terjuju kepada orang perorangan. Ini tidak bagus. Kalau memang dia terlibat, tersangka, harus tunjukkan bukti-bukti yang autentik dan bukti-bukti scientific crime investigation bahwa dia terlibat.
Kalau tidak pun harus secara jelas diumumkan bahwa dia tidak terlibat dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan hukum dan juga dengan scientific crime investigation. Karena paling tidak enak mendapat sanksi sosial, Pak. Kalau Baik. sanksi penjara akan selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau nanya? Iya. Ada yang mau ditanya? Tangkapin sedikit. Ya, saya setuju dengan Pak Susno sebelum saya menjawab tadi pertanyaan mengenai penyidikan ya. Saya setuju dengan Pak Susno bahwa sanksi sosial ini sangat berat ya. Apalagi dituduhkan kepada orang yang sudah meninggal. Dalam adat istiadat kami, Bang Karni, hal tersebut tidak dapat diterima. Lalu yang berikutnya, sebelum keluarga ini memberikan kuasa kepada Bang Kamarudin, ini luar biasa Bang Karni tekanan kepada keluarga. Dalam artian mereka ini menanggung beban bukan hanya kehilangan anak, tapi juga kena sanksi moral. Bahkan sempat dibilang oleh salah satu pejabat dari Mabes yang datang bahwa perkara ini aib. Aib apa? Bahkan ada salah satu statement dari rekan advokat yang mengatakan bahwa menyesalkan dimakamkannya secara kedinasan terhadap korban. Saya pikir ini tuduhan yang terlalu prematur. Belum ada putusan pengadilan, tapi sudah berani langsung mengatakan bahwa almarhum ini melakukan perbuatan tercela. Itu tidak boleh. Kita ini menganut sistem praduga tak bersalah. Tidak boleh kita menuduh orang kalau belum ada putusan pengadilan yang menguatkan. Kalau cuma hanya naik sidik, saya pikir orang yang dilapor itu belum tentu bersalah. Dan kalau kita menerapkan asas persamaan di mata hukum, kasus yang kami laporkan juga sudah naik sidik di hari Jumat. Walaupun belum ditetapkan tersangka. Walaupun sudah ada yang mengaku melakukan tembak-menembak atau menembak, tapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau rekan minta dihargai, kami juga minta dihargai. Kasus kami juga naik sidik. Dan bahkan menurut pengamatan kami dari petunjuk dan bukti yang kami temukan di hari Sabtu pada saat pemeriksaan saksi, pendampingan pemeriksa saksi, ini sudah mengerucut terhadap dugaan kami adanya pembunuhan berencana. Karena sudah ada ancaman dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Juli. Nanti semuanya kami akan paparkan Bang Karni, tapi yang pasti kasus kami juga sudah naik sidik walaupun tersangkanya belum ditentukan. Dan kami menghimbau kepada penyidik yang berwenang ataupun yang menyidik kasus ini segera tetapkan tersangka dan tangkap dan periksa orang yang sudah mengaku melakukan penembakan. Masalah itu nanti keadaan memaksa atau keadaan terpaksa atau membela orang, buktikan di pengadilan, bukan dibuktikan melalui statement-statement di publik. Saya kira negara kita ini fair ya, ada peradilan. Buktikan di peradilan, jangan buktikan atau jangan langsung menyimpulkan melalui proses sidik. Dari saya itu Bang Karni, terima kasih. Baik. Bang Karni, saya setuju juga. Ya, jadi kalau kita ke jalan, ke warung, ya, ada orang-orang yang ngomong dan narasinya itu juga sebagai sanksi sosial. Hubungan antara klien saya ya dengan almarhum adalah disebut hubungan spesial, selingkuh, jalinan asmara. Ini saya mau tanya siapa yang nyebarkan ini? Apa buktinya? Ya, narasi ini juga sebagai yang disebut dengan hukuman sosial. Gitu loh. Dari mana asal ceritanya? Apa buktinya kalau ada jalinan asmara? Apa ada jalinan istimewa? Gitu loh. Ya. Jadi ya kalau kita bicara sanksi sosial, klien kami ini juga ada harkat martabat kehormatannya juga mengalami ya direndahkan begitu. Terima kasih Bang Karni. Baik. Saya pikir untuk produksi tadi saya nggak tahu apakah dituduhkan ke kami atau bukan. Silakan dicek sendiri karena memang di dalam sosial ini ada aksi dan reaksi ya. Karena orang mendalilkan mungkin ada pelecehan seksual sehingga publik beropini itu memang tidak bisa kita batasi Bang Karni ya. Dan kami pastikan bukan kami ataupun keluarga yang memproduksi hoax-hoax tersebut karena menurut kami pantang menggunakan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Oleh karenanya jika proses hukum itu tadi saya catat statement dari guru saya tadi Pak mantan Kabar Eskrim. Polisi tetap melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut laporan. Itulah hukum acaranya. Terima kasih Bang Karni. Baik. Pemirsa,
ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan pidana biasa, yaitu pengadilan hati nurani. Pengadilan hati nurani itu di atas segala pengadilan yang ada di dunia ini, kata Mahatma Gandhi. Kita ketemu ALC yang akan datang.